Katanya kemarin sempat ketemu sama Pak Haji Faisal. Apa aja sih yang dibicarakan? Intinya sih silaturahmi ya sama Pak Haji. Terus ya ada beberapa obrolan lah yang ya kita mencoba ngobrol dari hati ke hati aja. Ia membicarakan permasalahan, mungkin kan saat ini lagi ramai makam akan dipindahkan ya Kak Puput. Gimana sih tanggapan Kak Puput? Mungkin ada obrolan itu juga dengan Pak Haji Faisal. Sempat ada obrolan itu juga ya. Kalau aku sih berpendapat, aku bicara sebagai netizen dan aku bicara sebagai anak juga kan. Dari kedua almarhum nenek kakek aku, terus kedua orang tua aku juga, itu alhamdulillah di kampung, di makam keluarga itu berjejeran semua ya. Jadi aku tuh terharu ketika ziarah ke makam keluarga karena melihat bapak ibu aku dan yang putri yang kakung aku tuh bersampingan. Jadi bisa dikatakan almarhum Bibi dan Vanessa kalau bisa seandainya bisa itu tetap di situ gitu Ya. kata Kak Puput. Ya kalau aku sih ya mengharapkan sudah ya, kita kan mau di mana saja, yang penting doanya, apalagi mereka kan meninggal juga Tuhan menjodohkan mereka sehidup semati ya. Ya sudahlah, tinggal kita fokus ke doanya saja. Sempat membicarakan itu sama Pak Haji Faisal juga. Sempat juga Tanggapan Pak Haji Faisal mengenai makam yang akan dipindahkan seperti apa? Kalau buat Kak Puput? Ya sebagai orang tua dari almarhum Bibi dan mertua dari almarhumah Vanessa ya sebetulnya sangat keberatan sekali. Nah, ya kita kan semua menginginkan ya biarkan sajalah. Intinya tugas kita hanya mendoakan kok. Mendoakan mereka, apa juga sih faedahnya? Nggak ada kan? Kita meninggal dimanapun ya sudah, yang dibutuhkan almarhum dan almarhumah tuh doa. Kak Puput, mungkin Kak Puput kan juga sempat istilahnya tahulah sosok Dedi itu seperti apa gitu. Memang sebenarnya dari dulu ini memang wacana pemindahan makam ini, Dedi sempat bilang apa sih sama Kak Puput? Mungkin apakah memang dulu almarhumah Vanessa sempat minta memang dimakamkan bareng ibunya, atau memang apa nggak pernah ada permintaan seperti itu sebenarnya? Kalau setahu aku ya, dan sepemahaman aku, dulu memang almarhum ketika masih sendiri dan ziarah ke makam mamahnya itu memang sempat mengucapkan seperti itu. Jadi ya dia sempat memang mengutarakan ya kalau aku nggak ada umur, seneng kali ya kalau harus bisa satu makam sama mama gitu. Cuman itu kan terjadi sebelum dia menikah, kan sebelum menikah. Ya, kemudian ya sudah, Tuhan sudah menjodohkan mereka itu sehidup semati. Ya, ketika sudah layak dimakamkan dengan layak, berdampingan, ya kita harus udahlah, nggak usah diperpanjang, nggak usah dipermasalahkan juga, toh untuk apa gitu. Kak Puput, kemarin Pak Dodi dan tim pengacaranya sempat datang ke makam menemui pengurus wakaf. Dia sempat bilang akhir bulan Oktober akan memindahkan makam almarhum paling lambat, dia bilang gitu. Padahal kalau kata Pak Haji, kenapa sih orang yang sudah tenang selalu diungkit lagi? Seperti itu, gimana tanggapan kamu? Tanggapan aku ya kembali lagi kepada yang bersangkutan. Cuman ya kalau untuk tanggapan pribadi aku sebagai orang luar yang pernah berada dalam zona mereka, ya sangat disayangkan banget. Sangat disayangkan ya. Kak Puput, maaf nih sebelumnya, tapi berbicara tentang sempat kemarin rame juga tentang perihal dari asuransi. Gimana sih Kak Puput? Benarkah ada statement waktu itu Kak Puput bilang memang asuransi itu sudah diterima dan sudah dipakai? Benar begitu? Kalau setahu dan sepemahaman saya memang seperti itu adanya. Even setelah Pak Hajinya
memberikan statement atau menanyakan dan dia mungkin takut gak enak atau bagaimana, dan ada yang ganti dulu, ya itu mungkin yang terjadi mungkin ya. Tapi kalau sepengetahuan dan setahu aku memang seperti itu, memang sudah dipakai begitu, udah cair itu udah dipakai untuk membeli mobil, untuk memberi apalah kebutuhan dia. Itu sepengetahuan aku karena dari mulut dia sendiri yang ngomong. Mungkin memang cairnya berarti sudah lama ya Kak Puput mungkin? Sudah lama, kalau nggak salah tuh aku sempat lupa sih, pokoknya antara akhir bulan Desember awal Januari. Kalau nggak awal Januari ya, aku pokoknya di awal Januari tuh udah cair. Dan memang tidak ada tidak ada pemberitahuan ke Haji Faisal juga, benarkah seperti itu Pak Puput? Tidak, jangankan untuk ke Pak Haji Faisal ya, untuk ke saya aja 1 minggu kemudian aku baru tahu gitu. Aku baru tahu dan aku udah memberi pesan sebelumnya, tolong diselesaikan dulu baik-baik, terus sampaikan juga kepada yang katanya membayarkan premi tersebut. Dan ya sepertinya baru setelah 1 bulanan lebih lah dia baru ngasih tahu semuanya. Nah itu Kak Puput sendiri taunya tuh seperti apa sih? Apakah memang nggak sengaja tahu, kebetulan misalkan ada ini uang dari mana nih, atau mungkin dia yang ngomong, dia yang ngaku, atau seperti apa Kak Puput? Aku tahu tuh ketika ada telepon dari orang asuransi pagi-pagi itu ada telepon masuk, terus dia kebetulan loudspeaker, dan di ending telepon itu orang dari asuransi tersebut tuh menyampaikan kalau oke, berarti ini ya Pak Dudi sudah selesai semua, uang sudah masuk dari tanggal berapa itulah, pokoknya kurang lebih 1 mingguan yang lalu lah ya, 3 apa 4 harian, aku agak lupa tuh, nggak lama pokoknya. Itu baru aku tahu dan aku baru menanyakan, oh udah ini ya, iya cuman kenapa aku belum ngomong sama kamu, karena aku nggak tahu itu uang dari mana. Ya alasan konyol itu sebetulnya alasan konyol ya buat aku ya. Secara logika uang dari mana lagi, Toh dia juga nggak ada pekerjaan, nggak mungkin lah ada uang sebesar itu, terus bingung sumbernya dari mana itu. Cuman ya udahlah, aku terima juga keputusan alasan dia. Yang penting aku udah menyarankan yang terbaik, maksudnya di situ diselesaikan, karena apapun yang terjadi walaupun hak mutlak punya dia, aku berpesan di situ ada titipan dari seorang anak kandung kamu untuk galak ya, ada cucunya gitu. Oke Pak Puput, Dedi juga sempat bilang bahwa uang itu dia bilang dititipkan ke Prof Bambang. Apakah itu hanya alibi atau seperti apa? Aduh, aku gimana ya? Aku bicara yang aku tahu aja ya. Kalau ketika pencairan terus dititipkan sih itu enggak. Setahu aku enggak. Itu sempat dipakai dulu untuk membeli unit mobil dan untuk membeli keperluan dia. Entah yang dibeli apa saja pun aku nggak tahu. Tapi yang jelas ada statement dia yang ngasih tahu ke aku juga pada saat itu, iya memang aku sisihkan beli mobil dulu. Terus ketika aku menyarankan untuk segera diselesaikan dengan galak gitu, berbagi dengan cucunya, ya saran aku sepertinya tidak diterima dengan baik. Itu sih yang aku tahu. Kak Puput, apakah benar ada kabar berita juga bahwasannya yang dibeli Pak Dodi adalah mobil mewah, benar begitu? Kalau mobil mewah sih ya enggak ya, itu mobil second juga sih, mobil second, dan tahunnya pun udah agak tahun tua, tahu aku. Kak Puput, menanggapi kedekatan Pak Dodi dengan Tiara Marlin seperti apa Kak Puput? Aduh, no komen deh itu aku nggak mau jawab. Itu udah bukan zona aku, terserah dia mau deket sama siapapun ya. Aku cuma berpesan mulai belajar menunaikan kewajiban aja. Katanya nafkahnya sampai saat ini nggak ditunaikan, mungkin nafkah buat anak-anak seperti apa? Iya, aku harus bicara jujur. Kalau dia ngasih, aku bilang ngasih. Kalau dia nggak ngasih, aku harus bilang apa adanya. Dan sampai detik ini memang tidak ada sama sekali. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa lah. Cuman ada itikat baik nggak sih Kak Puput mungkin dari dia ngechat Kak Puput kayak maaf ya belum ada kalau untuk
memberikan nafkah atau seperti apa? Sampai detik ini nggak ada komunikasi karena WA aku pun kan diblokir olehnya, jadi nggak ada komunikasi apapun. Kak Puput, terlihat Pak Dodi saat ini represi mulu, jalan-jalan ke Bali. Gimana sih Kak Puput melihat itu? Kak Puput seolah-olah kayaknya nggak ada beban pikiran atau seperti apa, yang sesuatu mereka kayaknya asik dengan kehidupannya masing-masing itu. Ya biarkan aja, mungkin dia lagi menikmati apa ya, dari tidak pernah memegang uang sama sekali, paling dapat jatah dari aku mungkin ya, jadi dapat fasilitas dari aku yang semampu dan sebisa aku, dan sekarang dia mungkin lagi pegang uang dari uang manapun lah ya, entah itu dari uang asuransi, entah itu dari mana, ya biarkan dia menikmati lah. Kak Puput, pantas nggak sih tanggapan dari Kak Puput nih ya, Gala disandingkan dengan Prof Bambang di foto itu, menurut Kak Puput gimana melihat itu? Aku hanya bisa bicara itu orang tua tidak punya hati nurani aja. Karena kan saat ini kan bukan yang ditakutkan jejak rekam digital ya, buat Betul. nanti kalau dia dewasa Kedepan psikologisnya seperti apa? psikisnya yang perlu kita lindungi dan perlu kita rangkul kan psikisnya si anak ini kan. Itu sangat amat disayangkan sekali, dan buat aku pribadi sebagai orang tua ya itu sangat tidak punya hati nurani. Kak Puput, maaf sebelumnya, cuman kan ini juga terjadi sebenarnya ya dari zaman Pak Dodi sama Kak Puput juga. Pak Dodi sering banget masih kayak ini dulu Vanessa sempat ditembak sama Prof Bambang lah, ada ini ada itu. Sebenarnya Kak Puput sudah mencoba mengingatkan nggak sih dari zaman dulu, mungkin kayaknya Vanessa ini kan almarhumah sudah punya suami, apakah elok seperti itu, apa gimana sih Kak Puput? Ya, sudah pernah juga, pokoknya aku yang tidak sesuai dengan hati nurani pasti aku sampaikan ke dia dulu, ya terkait dia dekat sama siapa. Intinya gini, tugas kita orang tua, apalagi anak kita udah meninggal, tugas kita hanya mendoakan dan menutup semua perkara yang sudah pernah terjadi, termasuk aib apa segala macam. Even itu memang benar, misal aku pun sempat bicara sama Pak Haji juga. Oke, even itu memang benar, misalkan hasil tes DNA itu terjadi dan tidak sesuai, alangkah baiknya mending kita tutup semuanya. Kasihan untuk psikis si anak ini ke depan juga. Itu sih yang aku jelaskan ke Pak Haji juga. Tapi sempat curhat nggak sih Tante Puput, Kak? Yang pasnya Tante Puput sempat tahu nggak sih pas Vanes bilang 4 kali nembak Profesor Bambang? Baru dengar juga sih. Tapi ya sudahlah, itu kan pengakuan kan, hanya sebuah pengakuan yang terjadi, ya kita nggak tahu. Dan pada akhirnya kan Prof Bambang juga kayak punya bukti chat segala macam. Ya suruh dikeluarkan saja kalau memang itu benar adanya, dan itu terjadi kapan. Pokoknya kita hanya berpatokan kan mereka menikah memang sudah dijodohkan untuk sehidup semati, udah titik di situ. Tapi seharusnya seperti apa Tante Puput? Itu kan kayak udah masa lalu gitu kan, nggak pantas, nggak harus diungkit-ungkit lagi gitu masih. Ya itu dia yang sangat amat disayangkan. Maksudnya untuk apa gitu? Faedahnya apa di sini ketika mereka mengumbar semuanya gitu. Apalagi sang anak udah meninggal, kita wajib mendoakan supaya tenang di alam sana, dan kita tinggal fokus aja ke depan. Kalau memang sayang, udah tutup semuanya dan fokus untuk masa depan Gala aja. Kak Puput, maaf sebelumnya, ini juga kan kemarin ramai banget nih netizen bilang udah damai, cuman kayaknya pihak Pak Dodi nih seolah-olah mencari keributan kembali nih, dari mulai isu pemindahan makam, dari juga tiba-tiba mengupload foto Gala mirip banget ya sama Prof Bambang gitu-gitu. Tanggapan Kak Puput sendiri seperti apa sih? Ada aja yang dicari itu. Tanggapan aku, ya mungkin dia lagi menciptakan pekerjaan baru, itu aja sih. Kak Puput, minggu-minggu ini katanya Kak Puput ingin ketemu sama Gala ya, ketemu sama Haji Faisal, ingin
ingin melihat gala, perkembangan gala seperti apa? Iya, kemarin aku kan ketemu Pak Haji memang tidak di rumah beliau kan. Kebetulan aku ada meeting di salah satu tempat di Cut Mutia daerah situ, terus dekat Tanah Abang juga, dan kita melanjutkan komunikasi karena memang aku udah kadung janji sama Pak Haji ketika udah sampai Jakarta. Iya, waktu di perjalanan saya dari Jakarta dari Pemalang ke Jakarta memang Pak Haji telepon kan, sempat telepon. Kita minal aizin wal faizin, payphone, dan ya saya menepati janji aja. Saya ada di daerah Tanah Abang, terus saya sampaikan juga, Pak Haji saya ada di Tanah Abang, Pak Haji posisi lagi di mana? Ya udah, kita ketemu di Tanah Abang, di lokasi di wilayah dekat-dekat Tanah Abang situ. Dalam pertemuan itu maksudnya apa sih, pembicaraan, obrolan Tante Puput? Hanya silaturahmi satu, kemudian ya tidak menutup kemungkinan kita sama-sama sharingnya untuk hanya satu sih, untuk masa depan gala aja. Pak Puput, cuman gimana sih rasanya mungkin bertemu sama orang yang tadinya berbeda mungkin berbeda sudut pandang atau berbeda kubu ya. Tadinya kan Kak Puput istilahnya masih bersama Dedi di sudut Dedi, sekarang selepas dari Dedi Kak Puput bisa bertemu dengan Haji Faisal dan juga melepaskan mungkin semua unek-unek. Seperti apa sih rasanya? Sebetulnya hubungan saya sama keluarga Pak Haji Faisal dari dulu baik-baik saja, tidak ada perkara apapun. Kemudian untuk pindah kubu mengkubu sebetulnya tidak ada. Saya tidak ada di kubu manapun. Saya di sini hanya menjawab, mengklarifikasi apa yang saya tahu, apa yang saya pahami, dan saya jujur sempat sampaikan juga sama Pak Haji kalau saya harus mengklarifikasi semua fitnahan yang sudah dituduhkan terhadap saya. Saya satu poin itu yang saya sampaikan sama Pak Haji, dan Pak Haji memang support untuk saya melakukan hal ini. Apapun yang terjadi, Mbak Puput ada keluarga besar, Mbak Puput ada anak-anak, dan itu harus banget diselesaikan. Maksudnya harus banget Mbak Puput saat ini tuh harus bicara yang sebenar-benarnya, dan memang itu yang sudah ada di pikiran aku ya. Aku harus meluruskan semua tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan yang selama ini dituduhkan ke aku, termasuk uang warisannya udah habis, jadi aku gugat cerai apa segala macam. Jadi ya udah, aku punya keluarga, aku punya anak-anak, dan jangan sampai berita itu tuh menjadi pembenaran ya, fitnahan tersebut tuh menjadi pembenaran. Makanya ya alhamdulillah Pak Haji juga support aku untuk mengklarifikasi satu demi satu gitu. Cuma ada rasa bersyukur nggak sih Kak Puput dengan adanya mungkin ombak besar lagi yang diciptakan oleh Pak Dodi gitu, cuman akhirnya Mbak Puput udah nggak terkena imbasnya sekarang gitu mungkin ya. Bersyukurnya aku sudah lepas dari zona itu ya, zona dimana tidak semua yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan hati nurani aku. Bersyukurnya itu sih ya. Terkait itu dia melakukan hal konyol apapun setelah aku keluar dari zona itu, ya paling tidak aku bersyukurnya aku nggak ada di situ gitu. Dan posisi aku sekarang hanya sebagai netizen yang pernah bersentuhan jiwa dengan mereka. Tapi perihal Tante Puput, mohon maaf, ada satu artikel yang mengatakan bahwasanya Tante Puput itu bilang Vanessa itu adalah cinta matinya Profesor Bambang. Tuh klarifikasi dari Tante Puput sendiri gimana? Makanya kan karena itu kan timbullah perkataan dari Prof yang 4 kali nembak itu. Sebenarnya gimana Tante? Gini ya bisa dibilang kalau aku menyimpulkan ya cinta mati. Kalau nggak cinta mati nggak mungkin lah dia sampai ya mungkin cinta mati dalam arti sayang banget
entah itu dalam tanda kutip sebagai apa, atau sebagai sahabat, atau sebagai kakak, atau sebagai apa, itu kan bisa ini kan, bisa diterjemahkan sendiri gitu. Ya dengan reaksi dan apa yang beliau lakukan, ya aku bisa mengatakan seperti itu. Dari mulai 40 harian, dan dari mulai beliau itu menceritakan dari A sampai Z perjalanannya berteman sama almarhumah itu, ya aku bisa menyimpulkan seperti itu. Berarti itu sepertinya bukan pujian, bukan statement, tapi kayaknya melainkan lebih ke satir ya, Kak Puput. Gimana ya menjelaskannya? Ya pokoknya intinya pokoknya kalimat cinta mati yang aku sampaikan itu ini ya, maksudnya cinta mati dalam arti mungkin dia sangat menyayangi sebagai, bisa jadi sebagai teman, bisa jadi sebagai sahabat, bisa jadi sebagai adik. Berdasarkan ceritanya? Berdasarkan cerita dari beliau sendiri yang selama ini pernah saya dengar dengan mata dan telinga saya sendiri. Tapi terlepas dari itu, emang pernah nggak sih cerita sama Tante Puput, Vanes minta wasiat, itu misalnya wasiat sebelum dia berpulang ingin dimakamkan ke udah tadi kan belum ke sama orang tadi udah saya sampaikan juga. Sebetulnya wasiat bukan kalau wasiat itu tertulis mungkin ya. Kalau bisa menyimpulkan kalau wasiat itu lebih ke tertulis. Kalau Vanessa pribadi, almarhumah pribadi itu memang pernah memberikan statement seperti itu dengan ini ya, dia ke makam almarhum mamanya, kemudian memang ada statement seperti itu, tapi setahu saya itu jauh sebelum Vanessa itu berumah tangga gitu. Jadi ya apa ya, kalau itu memang di garis bawahi mereka dan mungkin dibilang wasiat sih, itu terlalu berlebihan ya. Intinya almarhum dan almarhumah itu kan meninggal ya, memang sudah ditakdirkan dan dijodohkan sehidup semati, tinggal tugas kita mendoakan saja. Oke, artinya ngomongin perihal hidup semati, pada akhirnya Dodi Sodajat kemarin sempat menyekar ke makam. Nah, yang disekar itu adalah kayak cuma punya Vanes doang dan mengganti foto Vanes tanpa mengganti foto Bibi dan menyekar makamnya Bibi. Tante gimana? Aduh, gimana ya? Kan rame lagi tuh Tante. Gak bisa ngejawabnya dan sangat amat disayangkan sekali. Di sini dia seolah sangat peduli dan sangat mengharapkan cucunya Gala, tapi di situ tidak ada sikap dan sifat yang semestinya pada kedua orang tua Gala sendiri ya. Kalau aku sih melihatnya seperti itu sih. Tapi Tante sebagai maksudnya mantan dari Pak Dodi dan juga pernah dekat dengan Vanessa segala macam soal polemik pemindahan makam, sendiri sebenarnya setuju nggak sih, atau bertentangan atau apa gitu? Dari awal ada statement tentang pemindahan makam, jujur saya pribadi udah pernah menyampaikan juga sama Ade ini kalau saya keberatan. Dia tidak sudahlah, mereka fakta membuktikan mereka itu sehidup semati. Lalu apa faedahnya, apa ketika ini mereka udah tenang, faedah besarnya apa ketika kita harus memaksakan untuk dipindahkan? Kasihan juga, dia punya anak juga kan, almarhum dan almarhumah meninggalkan anak, dan saya pribadi pun seorang anak. Saya melihat makam kedua orang tua saya berdampingan dan makam kedua almarhum nenek kakek saya berdampingan itu, saya udah terharu. Lalu apa faedahnya, apa gitu? Yang ada ya sangat amat disayangkan sih.
Artinya dari jauh-jauh itu Tante Puput pun udah menasehati, udah ngasih tahu ya sebelum Sudah. akhirnya Tante Puput berpisah Sudah. dengan Dodi. Pokoknya apa yang saya pribadi orangnya ketika saya tidak merasakan sinergi dan klik di situ, tidak sesuai dengan hati nurani, pasti saya sampaikan, walaupun endingnya saya kembalikan lagi ya, dalam hal ini kan posisi saya orang luar, saya nggak pada saat itu ya, pada saat itu dan apalagi sekarang ini posisi saya orang luar, saya hanya berpendapat sebagai netizen. Dulu saat saya masih ada dalam ikatan pun saya sempat memberitahu ke dia, maksudnya aku nggak klik loh dengan statement yang mau dibuat ini. Sudahlah, maksudnya kok miris banget gitu, kenapa harus dipindah, kenapa tugas kita cuma satu doang kok, tinggal mendoakan. Mereka nggak butuh apapun, orang yang sudah meninggal itu tidak membutuhkan makam yang bagus, yang mewah, itu nggak ada, mereka hanya butuh doa. Terakhir mungkin atas dengan adanya polemik yang sedang terjadi, Tante juga kan pernah berkeluarga dengan dia, itu harapannya mungkin harusnya seperti apa dan bagaimana sih untuk segera usai mungkin polemik yang sedang terjadi ini, karena kan makin berkepanjangan itu. Aku berpendapat sekali lagi sebagai netizen dan mungkin mewakili seluruh netizen di tanah air ya, pinginnya yang sudahlah fokus ke masa depan cucu saja, fokus ke masa depan galaknya saja, itu jauh lebih penting daripada harus kembali membuat polemik seperti ini gitu. Membuat wacana-wacana yang konyol gitu, itu enggak banget sih. Oke. Cukup ya. Oke, Tante.